Halo guys, jadi mungkin ini adalah video yang sudah lama ingin dibuat, tapi malas nunda skripsi gitu kan. Ya udah, kita langsung aja ya. Halo teman-teman, sudah lama tidak berjumpa dengan kalian. Walaupun YouTube ini ya memang kadang aktif, kadang pasif dan lain-lainnya, tapi intinya kita mau bagi-bagi ilmu di sini. Oke, jadi yang kali ini gue mau ceritain adalah beberapa saat ini gue sedang mengikuti beberapa lomba foto dan lagi ada yang memang perlu di like gitu teman-teman, dan alhamdulillah dari teman-teman yang follow di Instagram banyak yang bantu dan like. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan kesediaannya untuk bantu teman-teman. Nah, dari foto itu sebenarnya ada satu hal yang pengen gue share ke teman-teman semua, yaitu sesuai dengan judul video ini, yaitu mulai dari yang biasa. Nah, gue mau cerita sebenarnya sebelum gue punya kamera Fujifilm X-T30 atau X-T30 sekarang itu, gue punya satu kamera yang em, dari SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu gue punya, yaitu kamera Samsung apa gitu ya, nanti gue kasih tunjuk. Nah, dari situ sebenarnya awalnya itu dikasih pada saat hadiah ulang tahun. Nah, pada saat itu kan lagi banyak tuh sebenarnya yang kayak punya kamera ya. Kalau dulu tuh kan DSLR tuh keren banget ya. Dan kebetulan lagi ada yang punya kamera Canon 6D, 60D ya. Apa 6D? 60D. Nah, itu kan keren banget ya. Harganya juga cukup belasan gitu. Dan pada saat itu gue juga pengen nyoba gitu, alhasil pengen minta beli ke orang tua ya pada saat ulang tahun sih, jadi jatuhnya hadiah. Dan dicariin kamera. Ini dia kameranya, gimana sih bentuknya, gue bakalan buka. Nah, pada saat itu ceritanya ini kameranya. Nah, pada saat itu ceritanya gue pikir semua kamera sama aja ya, yang penting mungkin bedanya nanti di hasilnya kurang jernih dan lain-lainnya. Gue juga belum ngerti, ini ada tulisannya kayak apa namanya, 1563 1,25 4,5 sampai 22,5 mm. Gue juga nggak ngerti apapun itu, yang penting gue pikir kamera. Nah, alhasil gue dibeliin dan akhirnya gue pakai. Beberapa video di YouTube ini juga dibuat pakai ini, yang sok asik banget ya pada saat itu. Tapi satu hal yang kemudian gue pelajari dan gue pengen share ke teman-teman semua adalah pentingnya mulai dari awal, atau pentingnya mulai dari yang biasa aja sebenarnya. Kemudian belajar juga dari sering-sering. Jadi bukan dari kualitasnya, tapi dari kuantitasnya dulu teman-teman. Ini banyak diterapin di proses pembelajaran manapun sebenarnya ya. Jadi pada saat itu banyak teman-teman yang punya kamera DSLR, mirrorless maybe ya, kalau nggak salah juga ada, tapi yang cewek gitu. Jadi kan terpisah ya kalau di boarding. Nah, di boarding itu akhirnya gue punya kamera ini yang gue bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya orang bawa HP ya, kan di boarding kita nggak boleh megang HP ya. Nggak boleh internetan dan segala macam. Ada sih internet tapi terbatas di perpustakaan. Jadi pada saat itu akhirnya gue bawa ini kemanapun gue pergi pada saat SMA, di boarding di pesantren. Karena gue pikir, wah banyak banget momen yang ada di sekolah ini gitu ya. Artinya keseharian, pada saat itu juga jadi ketua panitia. Jadi kayak banyak yang bisa didokumentasiin. Nah, alhasil gue bawa kamera ini kemanapun gue pergi. Ya kurang lebih tiap hari. Dan pada saat itu, seiring berjalannya waktu, banyak banget momen yang gue potret, gue dokumentasiin, entah itu video, foto, dan lain-lainnya. Kan ini kameranya hemat banget ya baterainya. Kayak lu bisa pakai seharian kayak HP gitu. Juga memorinya cukup besar sih waktu itu. Nah, alhasil yang gue lihat adalah teman-teman yang punya kamera besar itu bukan nggak bisa foto, tapi nggak bawa kameranya gitu. Jadi kekurangannya adalah mereka punya barangnya tapi tidak menggunakannya dengan maksimal. Ini sih yang sebenarnya gue pengen garis bawahin, mulai dari yang biasa aja. Kenapa? Karena teman-teman dari yang biasa ini, teman-teman belajar basicnya dulu. Contohnya, gimana sih angle yang cocok dalam mengambil foto, terus momen yang mana sih yang pengen didokumentasiin, apakah semua momen perlu didokumentasiin? Tentunya enggak kan, gitu. Nah, dan kemudian adalah pentingnya untuk membawa barang teman-teman, membawa kameranya itu kemanapun teman-teman berada. Kenapa? Karena sebenarnya momen nggak bisa diulang. Contohnya nih, ada tiba-tiba kejadian alam, ada tiba-tiba mungkin
yang jatuh gitu di foto gitu ya. Nggak lah, bercanda ya. Intinya adalah gimana sebenarnya momen itu bisa didokumentasiin dan nggak bisa diulang gitu ya. Contohnya nikah bisa 2 kali, enggak kan? Nah, itulah perlu bawa kamera, walaupun ada pre-wed gitu ya, segala macam. Nah, jadi poinnya adalah sebagus apapun barang teman-teman, sekeren apapun kemampuannya, kalau teman-teman nggak bawa atau nggak gunakan, ini sama aja gitu. Skillnya juga udah bagus banget tapi nggak dipakai juga, untuk apa gitu kan. Nah, sehingga apa yang gue menceritain ini berakhir pada satu kesimpulan, di mana akhirnya ketika gue udah nyoba, akhirnya sekarang kamera yang ini berubah menjadi kamera HP, ya kan, kamera HP yang udah cukup mumpuni sekarang nih teman-teman. Teman-teman bisa pakai itu buat latihan sebelum beli kamera yang asli atau kamera yang benar-benar untuk profesional. Dan kemudian teman-teman bisa ikut lomba foto. Nah, lomba foto itu sebenarnya banyak yang bisa ikutan tapi nggak pede sama fotonya, atau mungkin berbayar ya. Jadi kayak, aduh, bisa nggak ya gue ikut lomba fotonya gitu ya. Nah, jadi sehingga teman-teman, kesimpulan dari video yang gue pengen buat ini adalah mulai aja dulu dari yang biasa-biasa aja teman-teman. Teman-teman coba untuk bisa mulai konsisten buat videonya, jangan buat fotonya gitu ya, motret mana, tapi coba kayak kalau fotonya jangan gitu doang gitu kan, dari bawah, dari atas, dan lihat banyak referensi. Waktu gue pertama kali punya kamera itu gue kayak, ada sih orang punya kamera tuh kayak street fotografi apa segala macam. Gue cukup suka dengan human interest dan street fotografi karena kayak natural, terus kita ya berani-beraniin diri gitu ya, whatever. Jadi teman-teman, conclusionnya adalah mulai dari yang biasa, jangan tinggalkan kamera kalian kemanapun kalian berada, banyak berlatih, lihat referensi, dan yang terakhir adalah coba aja dulu, karena gagal itu udah pasti. Jadi nggak usah ditakutkan gitu ya. Gagal itu kan udah pasti ya, semua orang pasti gagal, tapi yang berhasil itu adalah teman-teman yang perlu nyobanya. Gitu sih teman-teman. Semoga apa yang gue ceritain hari ini tuh cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Dan komen deh apa yang teman-teman apa yang teman-teman pengen pelajarin atau pengen gue share ke teman-teman semua untuk pembelajaran fotografi. Gue juga masih belum jago banget sih sebenarnya, tapi ya mungkin kita bisa sharing knowledge. Jadi apa yang gue sampein, teman-teman bisa kasih referensinya atau reviewnya. Kita perkaya ilmu kita bareng-bareng. Oke, see you in next video. Assalamualaikum. Terima kasih.